Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang pukul 10.47 Jumat 9 April 2021. Ya, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Nah, oke, jadi apa namanya? Hari ini kita membahas ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di TikTok atau di YouTube channelku dan di Telegram. Bang, gue mau tahu cara sederhana yang bisa gampang dimengerti orang banyak. Jadi gue buat konten ini tujuannya untuk menyederhanakan transaksi yang biasa gue lakuin. Karena memang transaksinya agak rumit ya. Ini gue berusaha menyederhanakan gitu ya. Menyederhanakan agar teman-teman bisa paham apa sih yang kita lakuin kayak gitu. Nah, Nah, kebanyakan orang ini tadi beberapa beberapa pertanyaan, Bang, lu tuh beli propertinya gimana sih? Kok bisa murah-murah banget gitu ya? Itu pertanyaan dasar yang selalu yang selalu hadir di dalam konten-konten gua dan selalu komentar di itu komentar ya. Mereka selalu bertanya, Bang, gimana sih caranya untuk bisa beli properti di bawah harga pasar? Apalagi gue sendiri bisa beli di bawah harga pasar bahkan bisa sampai 50% gitu. Sebenarnya memang sulit gitu ya untuk mencari, kalau menurut gue sih memang sulit untuk mencari data-data listingan yang murah-murah kayak gitu ya. Dan nggak semua orang bisa, makanya butuh keuletan dan belajar. Tapi ketika lu bisa belajar dan berhasil melewatinya dan memecahkan masalah tersebut, itu bisa worth it banget dan bisa menguntungkan banget buat lu gitu. Contoh misalnya kita beli properti harganya pasarnya 1 M, kita bisa beli 500 juta. Kita jual mungkin 2 tahun tahan 1,5, itu untung bisa 2 kali lipat. Lebih besar daripada orang jual pada umumnya gitu. Atau lo mau cepet laku, misalnya ya udahlah jual di bawah harga pasar gitu ya. Harga pasar 1 M gue beli 500, jualnya udah jual cepet 800, dijual cepet, dijual rugi pun lu tetap bisa untung kayak gitu. Jadi di bisnis ini itu benar-benar worth it lah ya, benar-benar worth it kalau misalnya lu belajar dengan seksama. Sebenarnya ada beberapa pemain di Surabaya itu yang biasa main kayak gini, cuman sangat sedikit sekali gitu yang ngerti pola seperti ini. Dan ini gue mungkin bagi-bagiin lu supaya lu bisa apa ya, bisa tambah wawasan lah ya. Tapi gue sarankan sebelum lu nonton video gue gitu ya, lu jangan lupa follow dulu ya. Follow dulu kalau mau konsultasi bisnis properti lu bisa langsung di forum ya. Ininya Instagram gua Miliarder Boy ya. Lu bisa konsultasi langsung atau di Telegram channel gua. Nah, Telegram channel itu nanti gua kasih tahu alamat ininya ya, alamat Telegramnya ya. Alamat Telegramnya setelah selesai. Tapi jangan lupa nih guys, lu follow dulu nih Instagram gua ya dan subscribe channel-channel di YouTube gua supaya gua lebih semangat buat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Nah, ini juga gua live di TikTok juga. Jadi gua dua live. Yang pertama live-nya di apa namanya YouTube, yang kedua live-nya di TikTok, guys. Nah, oke. Okay. Oke okay, ya. Nah, jadi sebelum gua memulai buat teman-teman, pastikan teman-teman ini mempelajari tentang legalitas setiap transaksi properti. Karena paling penting itu resiko di properti itu sebenarnya ada. Ada dua resiko di properti. Yang pertama adalah resiko di properti itu adalah waktu. Nah, waktu itu maksudnya apa, bro? Waktu itu lo tidak bisa menentukan ini properti bisa cepat terjual atau lama terjual, gitu ya. Jadi kita tidak bisa prediksi tergantung market. Nah, cara mengatasi waktu ini dengan membeli lokasi yang strategis. Nah, kebanyakan lokasi strategis itu biaya apa harganya sudah mahal-mahal banget nih. Nah, atau kalau kalau yang murah itu biasanya lokasi kurang strategis gitu ya. Harganya murah memang tapi kurang strategis dan kurang
daya tariknya kurang, dan akhirnya susah untuk dijual. Jadi dua masalah itu. Nah, caranya adalah gimana caranya mendapatkan rumah properti yang strategis tapi harganya murah. Nah, itu butuh skill. Dan ini gue memecahkan masalahnya. Gimana caranya dapat properti murah, strategis. Nah, lu harus nonton video ini sampai akhir. Itu yang pertama, solusinya ada di video ini. Yang kedua adalah legalitasnya. Nah, legalitasnya dalam setiap transaksi properti itu selalu menjadi wacana terus, bukan wacana sih, maksudnya menjadi problem saat ini. Kebanyakan orang awam itu tidak tahu cara bertransaksi atau mengerti cara legalitas transaksi properti. Makanya gue sarankan lu konsultasi dulu gitu ya sebelum lu bertransaksi khususnya. Nah, lu kan udah tahu nih channel gue, lu bisa langsung konsultasi di Telegram gue ya. Nah, nonton sampai habis. Nah, ini gue akan jelasin juga di video ini gimana sih caranya menganalisa legalitas di sebuah transaksi properti. Oke, jadi dua problem ini akan gue kasih tahu share di video ini guys. Oke, kita langsung aja. Kita langsung aja di konten selanjutnya. Ya. Nah, ini teman-teman udah ngeliat ya, cara kerja bisnis beli properti murah 50% di bawah harga pasar. Jadi ini yang gue lakuin dari 5 tahun, 7 tahun terakhir. Kurang lebih dari tahun 2015-an, 2014, 2015, gue udah memulai bisnis ini. Berawal dari marketing, terus juga sampai akhirnya punya perusahaan sendiri, bertransaksi sendiri, punya investor, dan sekarang sudah cukup baik ya cash flow dan keuangannya. Selanjutnya gue akan menjelaskan beberapa ya sederhana lah, penjelasan sederhana. Soalnya kalau misalnya gue jelasin rumit pasti susah. Oke ya, pertama gue jelasin dengan sangat perlahan dan sangat pelan-pelan supaya teman-teman nih bisa paham. Yang pertama adalah outstanding kita ini cari yang pesan ke bank ya. Pesan ke bank, enggak semuanya dari bank ya. Kadang ada personal pribadi, mereka datang ke kantor, Pak saya ini punya kredit macet, dia konsultasi segala macam. Jadi ada dua nih, yang pertama dari langsung perbankan, yang kedua dari perorangan. Dia mungkin punya konsultasi dengan kreditnya macet, mereka konsultasi seperti itu dan akhirnya gue beri solusi. Nah biasanya kita, tapi case ini gue kasih tahu tentang di perbankan ya. Jadi kalau misalnya di bank itu kan ada data-data kredit macet guys. Nah, data-data kredit macet. Setiap transaksi selalu ada yang kreditnya macet, pasti, nggak mungkin nggak. Dan biasanya enaknya kalau beli di bank, beli di database-nya bank, itu mereka sudah pasti safety. Karena bank itu ada standar khusus untuk pencairan. Jadi standarnya udah bagus, dari legalitas, dari apapun biasanya dia punya standar lebih bagus. Lokasi premium, lokasi roll jalan, jadi semua aset dari mereka itu bankable. Bankable itu adalah standar perbankan untuk pencairan. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita cari yang outstanding-nya 50%. Misalnya harga pasarnya 1M nih. Rumah ini harganya 1M. Jadi outstanding-nya harus 50%. Outstanding itu cari sisa hutang ya. Sisa hutang itu adalah outstanding. Sisa hutang 50% di bawah harga pasar. Harga pasarnya 1M berarti harus di bawah 500 juta. Nah, ini yang gue sebut adalah pralelang. Nah, pralelang ini adalah bukan kita beli di bank ya. Kalau kita beli di bank itu namanya lelang. Kalau pralelang itu namanya yang udah batuk-batuk nih, nasabah sudah batuk-batuk, dia sudah mungkin call 2, call 1, dia sudah mungkin terhambat dan akhirnya daripada kreditnya macet, BI checkingnya jelek, ya, gue saranin kepada mereka daripada lu BI checkingnya jelek, kalau misalnya BI checking di bank itu jelek, lu nggak bisa ke bank lagi, pencairan nggak bisa minjem lagi ke bank. Nah, gue saranin kayak gini, biasanya mereka yang konsultasi ke gue
ada nasabah ya, ini salah satu contoh. Jadi dia nih nasabah di salah satu bank di Surabaya. Dia bilang, Pak Wisnu, ini lokasi kurang lebih di Bedokan Ayu ya, Surabaya UPN. Rumahnya 2 lantai, rumahnya 2 lantai gitu ya. Jalannya bankable bagus kok. Harga pasar sekitar 1 M lebih lah. Nah, dia bilang sama saya, Pak Wisnu, ini saya ada utang 300 juta. 300 juta di bank ini gitu ya. Terus gimana Pak Wisnu, kalau misalnya saya tahan terus, saya jual, ini kan kondisi juga orang jual kan nggak gampang jualan properti gitu ya. Nah, ini gimana Pak Wisnu supaya aset saya nih bisa kejual dan saya bisa kredit lagi gitu ya. Gue saranin kayak gini. Jadi gue saranin sama dia, Pak, mendingan Bapak rumahnya dijual cepet aja, dijual cepet dari harga 1 M, jual aja 500. Nanti saya yang beli. Saya maksimal beli properti itu di bawah 50%. Nah, memang Bapak rugi secara material, secara keuangan rugi 50%. Karena kan belinya separuh. Tapi kelebihannya adalah Bapak masih bisa kredit lagi. Kan masih call 1, masih call 2 gitu ya, masih nggak terlalu bermasalah, kecuali udah 3, 4, 5, ya itu udah kredit macet. Itu yang batuk-batuk ya. Jadi yang batuk-batuk ini masih bisa oke lah. BI checking masih bagus gitu ya. Tapi udah batuk-batuk nih. Gue bilang ya udah transaksi 500 juta. Ketika 500 juta, 300 jutanya ayo kita lunasin ke bank supaya BI checkingnya Bapak ini bagus. Nanti saya tarik sertifikatnya, saya balik nama, selanjutnya saya kasih uang ke Bapak 200 juta. Nah, 200 juta ini untuk DP rumah lagi supaya Bapak bisa kredit lagi gitu ya. Mungkin DP kan misalnya 100 juta beli rumah yang agak kecilan aja, agar beli rumah atau dikontrakin Pak, Bapak ngontrak aja sementara gitu. Jadi ada beberapa solusi daripada misalnya kreditnya macet, BI checkingnya jelek. Jadi gue sarankan untuk dilunasi supaya BI checkingnya bagus. Selanjutnya adalah bisa kredit lagi seperti itu. Nah seperti ini yang udah gue terangin ya guys. Jadi nasabah sudah batuk-batuk untuk agar dibantu pelunasan, agar tidak kredit macet. Tujuannya seperti itu. Tujuannya dari win-win solution ini seperti itu supaya lu bisa ngelunasi dan kredit lu baik lagi, BI checking baik lagi, dan lu masih dapat susuan. Karena kalau misalnya minggu depan itu sudah dilelang, yang pertama adalah BI checking lu jelek, ya kan? Yang pertama adalah BI checking lu jelek. Yang kedua adalah aset itu pasti diambil bank semua, dan lu nggak bakalan dapat susuan dari mereka. Memang secara teori dapat kelebihannya dikasih, tapi secara praktek tidak akan dikasih lebihnya. Nanti ada biaya ini, biaya itu, biaya lelang dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar lu tidak bisa mendapatkan uang. Jadi kalah total gitu ya. Jadi gue sarankan untuk dilunasi dan dapat BI checkingnya bagus lagi. Selanjutnya lu bisa kredit lagi ke bank, mungkin bisa beli yang lebih kecilan lagi, terus kredit, atur cash flow lagi, dan sebagainya. Dan itu dia lakukan, oke Pak Wisnu, saya mau deh. Jadi kejadiannya, ya udah gue beli 500 juta, selanjutnya dia beli rumah, gue cariin rumah, dan segala macam, dan akhirnya dia bisa menjalani hidup baru lagi, jadi tidak terlilit hutang lagi, walaupun masih ada KPR lagi kan, tapi kan dia masih BI checkingnya masih bagus. Oke. Selanjutnya, ketika nasabah sudah dinegosiasi dengan baik dan akhirnya dia dengan ikhlasnya mau melepas harga di bawah harga pasar, bahkan 500 juta, nah bank ini yang bertujuan kita akan mengambil sertifikat ya, karena banknya sisa hutangnya adalah 300 juta. Nah, biasanya itu kita sebagai nasabah prioritas, kita memiliki marketing khusus memilah data. Jadi bukan gua sih, ada marketing lagi itu yang memilah data, karena apa ya? Karena guys, kalau misalnya teman-teman langsung cari ke bank atau banyak di pasar, di OLX atau sebagainya, itu membutuhkan waktu banyak untuk memilah. Jadi yang paling sulit ini memilah outstanding, sisa hutangnya berapa, terus harga pasarnya berapa, terus dinego gitu ya. Jadi ada tahap-tahapannya. Yang pertama lu harus pisahin dulu nih, semuanya harus bankable. Yang pertama bankable. Bankable ini adalah standar perbankan. Yang kedua itu lu harus milahin kalau ini nih kreditnya di bawah 50%.
Yang ketiga ini lu harus negosiasi. Negosiasi itu ya supaya dia mau dan ikhlas untuk bertransaksi di bawah harga pasar. Jadi kita hanya maksimal beli 500 juta karena nilai asetnya kurang lebih 1 M gitu ya. Jadi kita maksimal beli karena kita akan jual lagi kayak gitu. Nah, kita memiliki marketing khusus untuk memilah itu semua dari data-data random. Kalau di bank itu datanya random guys, ada ratusan. Setiap bank itu ada data ratusan dan random. Dan milihinnya tuh membutuhkan waktu lama. Jadi daripada gue milihin, ya mending dipilihin sama marketingnya aja kayak gitu. Nah, selanjutnya oke. Nah, di sini adalah perannya Milliarder Boy atau tim Milliarder Boy Club yang kita sebut adalah investor. Ya, langsung negosiasi langsung kepada pemilik aset untuk dibeli dengan nilai yang sudah disepakati. Jadi kita sudah sepakati nih, maksimal dealnya gua adalah 50%. Jadi kalau misalnya sisa hutangnya 300 juta, gue maksimal beli 500 juta. Kalau misalnya sisa hutang 400 maksimal nggak apa-apa, maksimal beli 50% di bawah harga pasar. Jadi kalau harga pasarnya itu 1 M, maksimal belinya 500 juta. Ya, jadi maksimal beli 500 juta. Nah, dari 500 juta ini, 300 jutanya ini kita lunasi. Tapi sebelum dilunasi, kita transaksi dulu ya. Ya, kita transaksi di notaris dulu nih. Kita transaksi di notaris, ikatan jual beli, surat kuasa kuasa pengosongan, surat kuasa jual gitu ya, surat pengosongan dan sebagainya. Karena kan sertifikat masih posisinya di bank. Ya udah habis itu, tapi gue saranin untuk transaksi mendingan lu konsultasi dulu ya sama gue ya, karena ada cara-caranya dan trik-triknya yang agak rumit dan lu harus konsultasi dulu. Nah, di sini ini gue beli maksimal 500 juta, ya kan tadi udah gue bilang kita pelunasan itu harus, ya gue saranin buat teman-teman, pelunasan itu harus sama ya, ketika penarikan sertifikat sama melunasinya harus sama karena kan masih atas nama pemilik guys, pemilik yang lama, jadi harus berbarengan transaksinya. Itu harus kunci-kunciannya juga harus benar karena di sini rumit, jadi lu harus expert di bagian sini. Mendingan konsultasi langsung ya. Tapi sertifikat ditarik sama pelunasan itu harus berbarengan. Nanti dibantu sama notaris ya, dibantu sama notaris tempat ya cara-caranya. Nah, ketika berbarengan itu kondisikan, jadi gue sudah mengkondisikan misalnya hari Rabu jam segini narik sertifikat dan pelunasan. Jadi di hari yang sama itu berbarengan. Tarik sertifikat sama pelunasannya. Ada beberapa yang dia mungkin lebih 1 hari 2 hari is okay, tapi itu harus didampingi ya, harus didampingi dan itu kita kenal personalnya. Oke, udah paham ya sampai di sini ya. Nah, ketika kita pelunasan di bank, ya kita balik lagi. Ketika kita sudah pelunasan ke bank 300 juta, berarti masih ada nih sisa 200 juta. Ya. Nah, sisa 200 juta ini kita kasih kepada nasabah. Ya tadi aku bilang, nasabah ini untuk hidup baru, untuk dia tuh beli properti baru yang mungkin lebih murah, yang 2 lantai jadi 1 lantai, cash flow-nya lebih terjangkau kayak gitu. Gue udah saranin kalau beli properti yang agak murah, dan gue saranin juga kepada mereka, kalau misalnya kredit itu jangan pendek. Kalau kredit rumah jangan pendek, jangan 5 tahun. Kalau bisa sepanjang-panjangnya. Kalau BTN itu ada terpanjang itu 25 tahun. Kalau bisa terpanjang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu, ya guys, tujuannya itu untuk supaya cicilan bulanan lo tuh murah. Ya, cicilan bulanannya murah. Ketika sudah murah kan enak nih, nyicil bulanannya lebih enteng. Tapi jangan, terus pertanyaannya, Bang, kalau misalnya cicil panjang kita rugi dong, karena kan kita bayar bunganya 200% kurang lebih 250% gitu ya. Kalau misalnya betul sekali bunganya jadi mahal 2 kali lipatnya dari pokok ya, tapi jangan bayar sampai lunas. Kalau misalnya lu bayar sampai lunas lu rugi. Misalnya maksudnya gimana? Maksudnya ketika lu ada rezeki lebih, lu ada rezeki misalnya ada 20 juta, 50 juta, ya udah lu bayar pokoknya, pelunasan pokoknya, cicil pokoknya. Nanti bisa jadi kalau ketika lu cicil pokoknya, bulanannya jadi ringan, lu cicil pokoknya bulanannya jadi ringan, kayak gitu aja terus.
Nanti nggak sampai 10 tahun udah lunas, nggak perlu sampai 25 tahun. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya supaya lu tidak kredit macet lagi. Yang salah adalah orang-orang itu kenapa kreditnya macet? Karena mereka tuh berpikir semakin pendek cicilan apa semakin pendek bayar bank bulan apa tahunannya semakin cepat lunas gitu ya. Justru ketika lu semakin pendek semakin tidak bisa terlunasi karena terlalu besar bulanannya. Kecuali cash flow lu nutut ya. Maksudnya bayar pokoknya apa? Ya sebenarnya ya nanti lu langsung aja nonton di video ulang gua di Telegram ya. Masuk aja join di Telegram ya. Udah gua jelasin. Ya, maksudnya tuh kalau misalnya teman-teman bayar pokoknya tiap apa kalau ada rezeki itu bayar pokoknya. Ada rezeki bayar pokoknya kayak gitu. Ada 20 juta, 30 juta bayar pokoknya supaya pokoknya mengecil nanti cicilan bulanannya mengecil. Kayak gitu. Jadi itu teknik-tekniknya guys. Ya, gue udah saranin, oh iya Pak, makasih. Dan mereka kebanyakan terima kasih banyak sama aku. Karena sudah dikasih solusi gitu ya. Daripada kalau misalnya tadi kita balik lagi daripada dia pertahankan dengan ya udah deh nggak apa-apa dilelang. Kalau dilelang ini lu BI checking jelek yang pertama, yang kedua adalah ketika udah berhasil dilelang lu akan ketemu mafia-mafia lelang di mana dia akan eksekusi lu dan pasti lu nggak dapat apa-apa bahkan lebih rugi. Makanya gue saranin nggak apa-apa Bu, itu nanti saya kasih susu 200 juta nih nasabah yang kreditnya macet-macet ini, nggak apa-apa tak kasih susu hidup baru dan coba cicil rumah yang baru yang lebih murah. Jadi penjual akan mendapatkan uang sisa dari pelunasan sebelumnya, ya. Selanjutnya adalah transaksinya. Nah, semua transaksi harus legalitas di notaris dan harus tanda tangan di notaris. Dan semua transaksi di notaris dengan pemilik atas nama sertifikat transaksi jual beli. Jadi kalau misalnya ada yang bertransaksi bukan atas nama di sertifikat, jangan mau ya. Jadi lu harus samain yang di KTP sama nama KTP sama nama sertifikat gitu ya. Dan lu harus diketahui apakah benar ini yang melunasi ini orang ini di bank. Jadi lu harus benar-benar kunci-kunciannya. Jadi gua ulangin lagi, transaksi semua transaksi notaris dengan pemilik atas nama sertifikat. Jadi atas nama sertifikat tuh langsung KTP pemilik ya. Pastikan yang transaksi itu kalau dia jual itu harus suami istri. Kalau misalnya mereka jual harus suami istri datang. Berhati-hati juga misalnya itu ada yang suaminya palsu atau istrinya palsu. Jadi lu harus peka ya, harus dilihat benar-benar ya. Karena ada beberapa case ini eh, istrinya palsu atau suaminya palsu kan karena mungkin udah cerai kan segala macam. Makanya gue saranin kepada teman-teman ya udah deh mendingan pastikan mereka asli berdua ya, KTP asli dan semuanya asli kakak dan segala segala macam lah ya. Itu yang paling penting guys. Jadi semua transaksi di notaris dengan pemilik atas nama sertifikat transaksi jual beli. Jadi buat teman-teman udah paham kan nih cara gua tuh bertransaksi, ya kan? Nah, tapi sebelumnya lu jangan lupa nih kalau misalnya masih belum tahu, masih bingung juga, lu bisa langsung konsultasi ke forum di Instagram gua ya, atau kita langsung tahu forum tentang transaksi bisnis properti ya. Lu bisa konsultasi di Milliarder Boy Investor Real Estate yang udah gua jalanin sekitar 5 sampai 7 tahun yang lalu. Jadi untuk legalitas semua transaksi gua mungkin sudah lebih expert dan berpengalaman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berkonsultasi, berkonsultasilah kepada yang berpengalaman supaya tidak salah jalan, guys. Nah, pertanyaannya adalah ketika gue sudah bisa membeli properti tersebut, apa yang gue lakuin nih? Ini kan pertanyaan pada umumnya, apa nih yang gue lakuin nih? Ya, apa yang gue lakuin ketika gue sudah berhasil membeli? Gue kasih salah satu contoh ya. Ya gue kasih apa namanya? Oke, gue kasih salah satu contoh ya.
Oke, salah satu contoh ini adalah rumah yang kita sewakan. Jadi ketika beli rumahnya itu dulu satu lantai, satu rumah ya. Ketika satu rumah gue pecah jadi dua. Nah dari dua ini gue kontrakin. Nah ini kalau belinya itu dulu gue belinya itu sekitar 100-an ya, sama balik nama 150-an lah ya kurang lebih. Nah ini kan satu, habis itu gua pecah jadi dua dan gua udah jual per satu unit itu 350 juta. Nah, kalau misalnya jual di harga ini jual santai sih, jual di harga pasar sih. Harga pasarannya kan kurang lebih 300 jutaan sampai 250-an lah ya. 250, 285 sampai 300 jutaan lah ya. Tapi gue jual santai 350 juta. Ya, gue jual santai sambil disewakan. Nah, buat teman-teman, ini sebenarnya gue sambil nyewain. Kontrakin tahunan ya. Jadi ada dua. Jadi yang kontrak ini ada dua. Jadi selain gua beli, terus gua jual lagi, untuk mengatur cash flow bulanan, gua bisa disewakan, guys. Gua bisa disewakan. Jadi itu secara secara apa ya? Secara simple apa sih yang gua kerjain di bisnis ini ya? Itu sih, guys. Simple banget kok. Atau paling enak nih ketika bisnis properti itu paling enak ya. Ketika kita membutuhkan uang mendadak nih, misalnya kita butuh uang untuk bisnis lain gitu ya. Kita mendadak nih ada butuh dana dadakan, kita kan bisa langsung masukin lagi ke bank, pencairan lagi ke bank. Kita masukin ke bank, akhirnya dapat uang namanya fresh money, dan kita kredit lagi cicilan tiap bulannya, nggak apa-apa. Gua biasanya ketika cicilan ke bank itu gue panjangin jauh ke belakang 25 tahun supaya apa, cicilan bulannya murah gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya paling enak nih bisnis properti adalah ketika kita lagi butuh uang sewaktu-waktu, kita bisa apa, sekolahin lagi ke bank tanpa harus menjual. Kalau menjual kan, jadi contoh gini deh, kita menjual properti belum tentu kita bisa dapat rumah murah seperti itu lagi gitu ya. Daripada kita jual, kita masukin lagi ke bank supaya kita dapat fresh money. Nggak apa-apa, cair 70%, 80% is okay lah, worth it lah. Terus kalau misalnya kita nggak bisa bayar pun ya kita jual murah aja, jual murah senilai senilai apa namanya, senilai hutangnya 700 juta, nggak apa-apa. Tapi kan dulu kita belinya, coba kita ulang ya, kita belinya itu dulu 500 juta. Nih, kita beli 500 juta, masukin lagi ke bank 800 juta, nggak rugi, masih cuan 20%, 30%. Kita misalnya kreditnya udah mulai batuk-batuk, ya kita jual senilai hutang aja, udah ambil. Senilai hutang, ayo siapa yang membeli, pasti banyak yang membeli. Ya udah, kita masih untung gitu. Jadi kenapa gue tidak terlalu bingung dengan bisnis gue, memang carinya itu memang agak susah ya guys, karena butuh orang-orang profesional untuk mendapatkan aset tersebut. Jadi gue saranin buat teman-teman, kalau misalnya bingung, lu konsultasi dulu ya. Apalagi lu punya dana nih. Misalnya lu ada dua nih, lu belum punya rumah, pengen punya rumah. Gue mungkin bisa bantu untuk menjelaskan cara KPR-nya, cara ngutang dengan baik dan benar, cara KPR supaya lu bisa mudah dapet KPR bank gitu ya. Kadang nih ketika lu wawancara itu paling penting, gue ajarin cara wawancara, lu ngomongnya kayak gimana supaya bisa cair, terus lu harus siapin apa aja, terus bisnis lu apa, lu di setting agar supaya bisa cair guys. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya lu punya modal nih, modal bingung mau investasi kemana, karena investasi ke sana bingung, investasi ke sana bingung, takut rugi, takut uang lu hilang kayak gitu. Lu nggak perlu khawatir, lu bisa investasi, join bareng ke grupnya gua, dimana di situ banyak pengusaha-pengusaha properti. Kalau misalnya lu takut, gua akan kasih jaminan 2 kali lipat dari pada modal yang lu kasih. Misalnya contoh, lu modal lu 500 juta nih tadi. Lu modal lu 500 juta, gue kasih jaminan senilai 1M. Nanti gue puterin duitnya kurang lebih ya sebulan 2-3% lah sebulan. Profitnya 2-3% ya. Itu udah sama di ini ya, disewain segala macam. Pokoknya profitnya 2-3% sebulan. Pegang jaminan 2 kali lipat dari modal. Nggak ada ruginya guys. Itu kalau misalnya lu pengen join di bisnisnya gue. Nah,
Oke, mungkin teman-teman sudah paham ya cara kerjanya bisnis gua. Atau kalau misalnya lu bingung, masih bingung lagi, lu bisa langsung di sini aja guys. Miliarder Boy, lu bisa lihat cek YouTube channelnya gua atau Instagram atau di TikTok. Atau lu masih mau masuk join Telegram gua di channel ya, Miliarder Boy channel di ini ya, jangan lupa. Jadi tujuan gue itu membuat brand ini adalah untuk membangun dan mengedukasi masyarakat Indonesia melek antar keuangan agar terciptanya kecerdasan keuangan yang selama ini jarang diajarkan di bangku sekolah. Jadi buat teman-teman, ayo kita bareng-bareng belajar tentang keuangan, cara hutang yang benar, cara bisnis, cara mengatur fundamental dan cash flow dan sebagainya, lu bisa gabung aja di Telegram channel gua. Ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan udah jadi fans setianya Miliarder Boy. Semoga tambah diberkahi dan tambah kaya, luar biasa sukses dan pasti diberkati. Salam luar biasa. Thank you guys.